Awalnya kamu pikir itu cuma perasaan, tatapan sekilas, keheningan yang ganjil, dan cara dia bertanya yang terasa terlalu tepat sasaran. Tapi semakin lama, semakin jelas. Ada seseorang yang diam-diam memantau hidupmu, bukan karena benci, tapi karena ada luka lama yang belum sembuh, dan kamu, entah bagaimana, ada di tengah-tengahnya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini memantau kamu dengan serius. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Awalnya, mungkin kamu tidak terlalu memperhatikan sikapnya yang berbeda dari biasanya. Kamu menganggap dia hanya sedang sibuk, atau mungkin sedang ada urusan pribadi yang membuatnya tampak sedikit lebih pendiam. Tapi belakangan ini, kamu mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Sesuatu yang tidak bisa lagi kamu abaikan. Ada energi yang terasa di sekitarmu. Diam, tapi tajam. Seperti ada tatapan yang tidak langsung, tapi penuh perhatian dan pengamatan yang dalam. Kamu merasa dia sedang memperhatikanmu, bukan secara terbuka, tapi dari balik jarak yang dia buat sendiri. Dan semakin kamu perhatikan, semakin kamu sadar bahwa dia, temanmu sendiri, diam-diam memantau setiap gerak-gerikmu. Bukan sekadar penasaran biasa, tapi ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Sesuatu yang membuatnya tidak bisa tenang. Mungkin karena ada hal yang tidak dia mengerti, atau karena sesuatu yang berkaitan denganmu sedang mengganggu pikirannya. Kamu mulai menyadari bahwa dia tidak sekadar mengamati karena iseng atau ingin tahu saja, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ada rasa kehilangan yang sedang dia alami, dan mungkin kamu adalah salah satu titik yang dia coba pahami lebih dalam. Dia sedang mengalami masa sulit karena ada seorang pria yang dulu sangat berarti baginya. Mungkin pria itu adalah cinta pertamanya, atau orang yang pernah membuat hatinya berdebar dengan begitu dalam. Tapi hubungan mereka berakhir, atau mungkin mereka berpisah karena suatu alasan yang tak lagi dia pahami. Kehilangan itu bukan sesuatu yang bisa hilang begitu saja, karena setelah pria itu pergi dari hidupnya, justru muncul cerita-cerita yang tidak pernah dia harapkan. Gosip, desas-desus, rumor yang beredar di sekitar, semuanya menyeret namamu ke dalam pusaran kisah yang belum selesai itu. Mungkin dia mendengar bahwa pria itu kini dekat dengan orang lain. Atau dia mendengar bahwa pria itu sering menyebut satu nama, termasuk namamu, dengan nada yang berbeda dari biasanya. Atau, yang lebih menyakitkan, dia mendengar bahwa kamu, ya kamu, kini menjadi salah satu orang yang disorot dalam kisah masa lalunya. Tanpa bukti nyata, cuma desas-desus yang beredar di lingkungan mereka, tapi cukup untuk membuatnya penasaran dan merasa terganggu. Maka, secara diam-diam, dia mulai mengamati, memperhatikan setiap gerak-gerikmu, berharap bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang selama ini mengganjal di hatinya. Dia mungkin berpura-pura tidak peduli, tetap tampil santai dan tersenyum saat kalian berpapasan. Tapi dari caranya bertanya tentang hal-hal kecil, dari cara dia memperhatikan statusmu di media sosial, dan dari topik yang dia bawa-bawa dengan nada nyerempet ke arah hubungan, kamu bisa merasakan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang sedang dia cari tahu. Dia tidak sekadar ingin tahu, tapi dia ingin memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan yang dia cari bukan hanya kebenaran, tapi ketenangan dalam dirinya sendiri. Mengapa pria itu pergi, mengapa dia berubah, dan kenapa, dari sekian banyak orang, justru kamu yang muncul dalam cerita yang belum selesai itu. Dalam hatinya, mungkin dia merasa seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. Kartu The Hermit menunjukkan bahwa dia sedang mencari dalam kesunyian, berusaha memahami perasaannya dan mengatasi rasa penasarannya sendiri. Dia tidak ingin langsung menanyakan kepadamu karena merasa tidak punya hak, tapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ada sesuatu yang mengganjal, dan dia merasa harus tahu agar bisa merasa lega dan tidak terus-menerus dilanda keraguan.
Namun, di saat yang sama, kartu The Tower muncul sebagai gambaran bahwa dia pernah mengalami kejatuhan batin yang cukup dalam. Ada saat-saat di mana semuanya tampak runtuh, dan dia merasa kehilangan kekuatan, kendali, atau harga diri. Mungkin dia merasa posisinya tergantikan, terutama saat dia melihatmu yang sekarang tampak lebih bahagia, lebih stabil, dan mungkin bahkan sudah memiliki kehidupan yang dia inginkan. King of Wands terbalik menunjukkan bahwa dia merasa posisi, peran atau rasa dominannya tergantikan oleh kehadiranmu. Dia merasa seolah-olah apa yang dulu dia pegang dan banggakan perlahan-lahan tergeser. Meski begitu, kartu Four of Wands hadir sebagai sinyal bahwa dia melihat kamu sebagai sosok yang sekarang berada di tempat yang seharusnya dia isi dulu. Mungkin dia melihat kamu punya hubungan yang bahagia, stabil, atau setidaknya sedang menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan pencapaian. Bisa jadi dia hanya melihat dari jauh, tapi itu cukup membuatnya merasa tertinggal dan semakin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu. Dia tidak sekadar memantau karena iri, tapi karena merasa kehilangan arah dan ingin memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupmu. Pengamatan itu, meskipun diam dan tersembunyi, menunjukkan bahwa dia sedang mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab di dalam dirinya. Apakah kamu menggantikan tempatnya? Apakah kamu menjadi sosok yang dulu dia jaga dan cintai? Atau mungkin dia hanya merasa bahwa kamu adalah bagian dari cerita yang harus dia pahami agar bisa melangkah maju. Kartu Seven of Pentacles dan Nine of Cups menggambarkan bahwa dia sedang menunggu hasil dari proses ini. Dia berharap suatu saat nanti akan ada kejelasan. Dalam bayangannya, kamu tampak bahagia, mandiri, dan penuh pencapaian. Tapi justru itu yang membuatnya semakin merasa kecil dan tertinggal. Di satu sisi, dia ingin tahu, tapi di sisi lain, dia takut kenyataan yang akan dia temukan akan membuatnya semakin kecewa atau merasa kalah. Kadang, dia bisa saja tiba-tiba menyerang, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya ringan. Tapi sebenarnya, itu adalah cara dia menggali informasi. Dia mungkin akan mencari celah lewat obrolan santai, mencoba membuatmu mengungkapkan sesuatu tanpa sadar. Gerakan diam-diam ini, yang diwakili oleh kartu Seven of Swords, menunjukkan bahwa dia tidak ingin kamu tahu, bahwa dia sedang memperhatikan dan mencari tahu tentangmu. Tapi hati kecilnya, dia tidak bisa menahan dorongan untuk terus memantau, karena ada beban emosional yang belum selesai dia urai. Akhirnya, semua ini menjadi beban yang cukup berat untuknya. Ten of Wands mengindikasikan bahwa dia merasa lelah dan tertekan karena harus menyimpan perasaannya sendiri, memantau dari kejauhan, dan menunggu jawaban yang mungkin tidak akan pernah dia dapatkan secara langsung. Tapi dia merasa harus melakukannya, karena ada sesuatu yang belum selesai dalam hidupnya. Sesuatu yang berkaitan denganmu dan masa lalunya yang kini kembali muncul sebagai bayang-bayang yang tidak mau pergi. Kamu mungkin tidak menyadari, tapi energi yang dia kirimkan meskipun diam-diam sampai ke kamu. Kamu bisa merasakannya tanpa harus dia katakan secara langsung. Dan dari situ, kamu mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dia cari dari semua ini? Jawabannya sederhana, tapi kompleks. Dia sedang kehilangan sesuatu, dan dalam kehilangannya itu, kamu menjadi titik fokus dari berbagai perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan secara langsung. Rindu, cemburu, rasa bersalah, dan rasa kalah berkecamuk di dalam dirinya. Dan di kedalaman hatinya yang paling sunyi, mungkin dia berharap ini semua hanyalah salah paham, bahwa kamu tidak benar-benar terlibat, dan semua ini akan berlalu dengan sendirinya. Tapi kenyataannya, dia tetap memantau, mencari jawaban, dan berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua. Kalau kamu selama ini bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita yang diam-diam memantau kamu, yang rasanya seperti sedang mencari tahu atau bahkan ingin menyelami isi hidupmu tanpa mengakuinya secara langsung, jawabannya bisa jadi sudah ada di sekitarmu. Dan sekarang, lewat kombinasi kartu tarot ini, bayangannya mulai terlihat semakin jelas. Dia bukan orang asing. Six of Cups reversed menunjukkan bahwa dia adalah seseorang dari masa lalu. Bukan sekadar kenalan, tapi seseorang yang pernah cukup dekat secara emosional,
Entah itu sahabat lama, teman sepermainan, atau bahkan orang yang dulu sering hadir dalam momen-momen sederhana tapi berarti. Namun hubungan kalian tidak lagi seperti dulu. Ada sesuatu yang membuat kalian menjauh, atau setidaknya tidak seakrab dulu. Dia menyimpan kenangan tentang kamu, tapi juga menyimpan perasaan pahit yang tidak selesai. Dalam versi terbaliknya, kartu ini menunjukkan bahwa kenangan itu tidak sepenuhnya manis. Ada rasa iri, penyesalan, atau kekecewaan yang membekas dalam dirinya. Three of Cups menegaskan bahwa dia berasal dari lingkungan pertemanan kamu sendiri. Mungkin kalian pernah berada di lingkaran yang sama, nongkrong bareng, saling mendukung saat susah maupun senang. Dia adalah tipe yang di luar terlihat ceria, mudah bergaul, dan seperti tidak punya beban. Tapi di balik keceriaannya itu, ternyata ada perasaan yang dia sembunyikan rapat-rapat. Ada keinginan untuk tetap dekat, tapi juga rasa sakit yang muncul saat melihat kamu tumbuh atau berubah menjadi seseorang yang kini menarik perhatian banyak orang. Four of Cups menggambarkan bahwa dia sebenarnya merasa bosan dengan kehidupannya saat ini. Dia seperti berada dalam fase jenuh, stagnan, dan mulai membandingkan hidupnya dengan hidupmu. Ketika melihat kamu yang mungkin mulai dikenal, diperhatikan, atau bahkan terlihat bahagia dengan pilihan hidupmu sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan. Tapi bukannya dia bersukacita melihatmu bahagia, dia justru merasa hampa. Karena secara tidak sadar, dia merasa kamu telah meninggalkannya. Atau lebih dalam lagi, dia merasa bahwa kamu telah mengambil sesuatu yang dulu dia pikir akan menjadi miliknya. Ten of Cups reversed memperkuat bahwa dia sebenarnya punya impian besar yang tidak tercapai. Mungkin dia pernah membayangkan hidup yang ideal bersama seseorang, dan sosok itu sekarang justru terlihat dekat denganmu. Bisa jadi dia merasa kamu merebut kebahagiaan yang seharusnya jadi miliknya, atau setidaknya kamu menjadi pengingat bahwa mimpinya tidak jadi kenyataan. Rasa kecewa dan luka dalam hatinya sangat dalam, meski dia tidak pernah menunjukkannya di permukaan. Lalu Eight of Cups menunjukkan bahwa dia sebenarnya sudah mencoba untuk melepaskan. Dia berusaha pergi, menjauh, memulai hidup baru, atau bahkan berpura-pura sudah tidak peduli. Tapi kenyataannya, dia belum bisa benar-benar move on. Setiap kali dia mencoba melangkah, pikirannya kembali lagi. Ke kamu, ke apa yang terjadi, ke gosip-gosip yang dia dengar. Dan tanpa sadar, langkahnya selalu membawa dia kembali untuk mencari tahu tentangmu. Entah lewat akun media sosial, teman-teman yang kalian kenal bersama, atau diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Justice menandakan bahwa dia sebenarnya merasa ada ketidakadilan dalam cerita kalian. Dia merasa ada sesuatu yang tidak seimbang, bahwa dia harus menanggung luka, sementara kamu seolah melenggang dengan damai. Dia merasa tidak mendapat penjelasan yang layak, atau mungkin merasa bahwa semesta belum memberikan pelajaran kepada pihak yang menurut dia telah menyebabkan ketidakbahagiaan ini. Dan meski dia tidak terang-terangan menyalahkanmu, ada bagian dari hatinya yang merasa bahwa kamu punya andil dalam rasa kecewanya. Meskipun kamu sendiri mungkin tidak menyadarinya. Ten of Swords reversed menunjukkan bahwa dia pernah terluka sangat dalam, dan sekarang sedang mencoba bangkit. Tapi luka itu belum sembuh total. Justru karena lukanya dalam, dia butuh waktu yang lebih lama untuk pulih. Dan proses penyembuhan ini penuh dengan pergolakan batin. Antara ingin melupakan atau ingin membalas. Antara mencoba berdamai atau tetap mencari kebenaran menurut versinya sendiri. Terakhir, Two of Pentacles reversed menunjukkan bahwa dia sudah tidak bisa menjaga keseimbangan emosinya. Mungkin dulu dia bisa bersikap biasa saja, seolah tidak ada yang terjadi, tapi sekarang dia mulai kesulitan menahan diri. Perasaannya kacau, fokusnya terbagi. Ada pertempuran antara logika dan perasaan dalam dirinya. Antara ingin tetap berteman atau ingin menjauh selamanya. Tapi tetap saja, dia belum bisa berhenti memantau. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku.
Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.